Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Sutarti dari TK Darul Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Idul Adha. Yuk kita lihat kegiatan seru anak dalam mengenal makna kurban dan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibrahim bermimpi. Dia diperintah sama Allah untuk menyembelih atau mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Kan ya, anaknya dikorbankan. Ya, berkali. Nabi Ismail karena dia anak yang taat dan ikhlas, taat pada perintah Allah dan perintah orang tuanya, dia menyetujui dengan perintahnya bapaknya atau ayahnya. Dan ketiga mau disembelih sama ayahnya, sama bapaknya Nabi Ibrahim, diganti sama Allah dengan seekor domba. Dan sekarang kita akan memasuki pembelajaran ya sayang ya. Untuk kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Oke, yang pertama yaitu nanti untuk mewarnai hewan kurban. Sementara yang kedua nanti untuk menceritakan kembali apa yang tadi Ibu ceritakan. Yang ketiga, kelompok ketiga untuk membuat hewan kurban. Oke, Bu. Oke sayang, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita nonton video dulu, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang Arafah, anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyebankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah.
apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Bisa menceritakan kembali yang cerita Nabi Ibrahim tadi yang Bunda ceritakan tadi. Yuk. Oke, lanjut. Mana? Yuk, kita dengarkan ya. Ibrahim memimpi untuk diperintahkan oleh Allah memilih anaknya bernama Ismail. Anak Ismail orangnya suci, dan jadi dia mau disembelih. Udah digantikan jadi seekor domba. Iya, mantap. Yuk, beri aku mantap, Masya Allah. Berarti Nabi Ismail dia mau disembelih sama orang tuanya, digantikan dengan domba, seekor domba sama Allah. Ya, berarti Nabi Ismail itu artinya ikhlas dan taat kepada Allah. Mantap anak kita. Nah, selesai. Tanduknya yang apa sayangnya panjang, tanduknya Bukan. itu tanduknya nggak panjang. Coba bisa? Nih, ya. Nah, selesai. Tanduknya yang apa sayangnya panjang, tanduknya Bukan. itu tanduknya nggak panjang. Coba bisa? Nih, ya. Yang bagus nak? Pengen deh. Iya, kakinya kok hijau tuh. Kecil. Berarti nggak sehat nanti. Hewannya nggak bisa dikorbankan nanti kalau kakinya pendek sebelah. Iya, busuk. Harus hewan dikorbankan tuh harus sehat, ya. Nggak boleh. Busuk. Iya, kalau nggak sehat tidak bisa dikorbankan. Ini kenapa punya si Akmal mana nak? Ya. Sekarang mana? Punyanya Kalisa. Yang panjang. Iya. Coba jelaskan apa aja tuh? Yang sudah dibuat apa aja tuh? Kaki, kepala, bilang, Kalau si Usuk coba dijelaskan apa apa yang dibuat? Jelaskan gini. Apa ini? Oh, kepala. Terus badan, oh, kaki iya. Terus lagi Takut. Tato yang di sebelah telinga itu apa sih? Berarti kurang satu. Yang panjang lebar itu apa yang panjang tuh? Tanduk. Oh, itu tanduk. Berarti kurang tanduknya belum selesai. Kuning ya? Oh, pada pelangi kan? Kira
itu yang diwarnai? Sapi. Sapi. Bandira mau warnai apa tuh? Sapi. Sapi. Sehat sapinya tuh. Sehat. Itu yang panjang itu apa ya yang dimakan? Ekor. Terus yang di bawah itu apa nih gitu ya? Wah, kaki berapa itu kan? Wah, mantap. Berarti sapinya sih. Wawa apa tuh warnanya? Warna hitam ya? Bulunya hitam. Oh, berwarna-warni ya? Iya. Mana nak hasil karyanya yang udah selesai nak? Mana? Tadi? Masya Allah. Bagus sekali. Mana? Punya Muna? Masya Allah. Pandai sekali anak Bunda ini. Punya si Sari? Oke, semuanya udah selesai nih. Hasil karyanya bagus sekali. Kasih saya. Ini beresin nak. Alat-alatnya diberesin. Oke. Ini sudah sini mana? Kita pelajari tadi apa yang kita dapat dari cerita Nabi Ibrahim tadi nak? Baik, berarti dari cerita tadi Nabi Ismail itu taat dan ikhlas dengan perintah Allah. Baiklah Nana, sebelum pembelajaran kita akhiri dengan hamdalah ya. Semuanya yuk. Alhamdulillah.